Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi jama'ana 'ala al-huda wat-tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang mengumpulkan kita di tempat ini karena petunjuk yang Allah berikan kepada kita. Kita semua tahu tentang sholat yang paling berat buat orang-orang munafikin. Di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan athqalus salati 'alal munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Apalagi hawanya dingin. Masya Allah. Tapi Allah menggerakkan hati kita. Jangan suka mengatakan saya, aku, ana. Tapi sering-sering mengatakan seperti yang diucapkan oleh Nabi Sulaiman. Hadza min fadli Rabbi. Ini karunia dari Tuhanku. Wallahi kita bisa duduk bersama di tempat ini. Anda bisa sampai ke tempat ini itu juga karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga berdoalah memohon kepada Allah agar kita dibantu untuk dapat mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika habibina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hari ini hari Jumat, hari memperbanyak salawat buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita ini kadangkala merasa sebagai ahlus sunnah wal jamaah, mengaku sebagai followernya Nabi Muhammad SAW. Kita bangga siapa? Gimana kita nggak bergembira ya tatkala Allah memilih kita untuk menjadi pengikut Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, kalau dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, lebih mulia siapa? Lebih mulia Nabi kita. Baik, kalau Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam dibandingkan dengan Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, ditimbang nih 4 nabi dengan 1 nabi, lebih berat mana? Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau semua nabi dan Rasul ditaruh di satu timbangan, lalu Nabi kita ditaruh di daun timbangan yang satunya, lebih mulia siapa? Lebih mulia Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Tapi kita biasa-biasa aja. Nggak ada keinginan hari Jumat ini anak akan sholawat sebanyak mungkin buat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang seluruh umat manusia dari sejak Nabi Adam alaihissalam sampai manusia yang terakhir itu mereka tidak akan bisa melakukan tindakan apa-apa kelak di padang mahsyar kecuali setelah syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Tatkala mereka telah melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam, mereka sudah sampai di pintu-pintu surga yang 8. Mereka minta dibukakan, nggak ada malaikat yang membukakan pintu itu sampai datang Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Masa kita nggak pernah baca sejarah beliau, nggak punya di rumah buku tentang
perjalanan hidup Nabi kita Muhammad SAW. Katakan kepada keluarga, sampaikan kepada anak-anak, ini lo orang yang paling kita cintai. Yang kita gak bakalan masuk surga kecuali kalau kita berjalan di belakang Rasulullah SAW. Masya Allah. Kayaknya perlu bergerak sedikit. Nah, maju dikit mungkin. Jamaahnya yang banyak apa masjidnya yang kecil? Semoga kita suatu saat bisa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Apa tema kita hari ini? Bagaikan bunga kembang tak jadi. Gimana perasaan kita kalau melihat kembang di rumah kita yang kita tunggu-tunggu merekah, yang kita tunggu-tunggu pemandangan yang indah, tahu-tahu nggak jadi. Setiap orang yang lewat akan mengatakan, ya Allah sayangnya ini bunga. Orang, ya Allah kok bisa kayak gini gitu. Bagaimana kalau manusia kembang tak jadi? Apa kata masyarakat? Apa kata orang tua? Apa kata anak-anak tentang orang tuanya? Apa kata orang tua tentang anaknya? Nggak enak. Itu mungkin kondisi sebagian kita. Yang di awal dia hijrah. Di awal dia memperbaiki diri. Di awal dia melangkah ke jalan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Dia penuh semangat untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya. Bahkan bukan hanya yang wajib, yang sunnah dia kerjakan. Bukan hanya yang haram yang dia tinggalkan, yang makruh pun sudah dia tidak menoleh kembali. Itu di awal. Tapi dengan berjalannya waktu, bertambahnya ilmu, kok ada perubahan. Sholat sunnahnya berkurang. Puasa sunnahnya udah enggak lagi. Bacaan Qur'annya ya kadang-kadang. Yang makruh mulai dia kerjakan lagi. Yang haram udah deket-deket kembali. Apa dalih dia? Bukankah Allah itu maha pengasih, maha penyayang? Bukankah seorang yang mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, walaupun dia datang dengan sepenuh bumi ini dosa, ada harapan diampuni sama Allah Azza wa Jalla? Bukankah Allah yang berfirman dalam hadis qudsinya, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi khati'atan, wahai putra Adam, wahai anak Adam, kalau engkau datang menjumpai aku dengan sepenuh bumi ini dosa, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan. Kemudian engkau datang menjumpai aku tanpa pernah melakukan perbuatan syirik sedikit pun, aku akan mendatangimu dengan sepenuh bumi ini ampunan. Iya, betul jamaah. Tapi kita perlu tahu yang menjadi standar ukuran orang itu baik atau tidak ketika dia mati, bukan sekarang. Apakah ada jaminan kita yang di masjid ini sekarang semuanya akan mati di atas Islam?
Nggak ada. Siapa yang tidak kenal dengan para sahabat Nabi? Kaum muhajirin yang 13 tahun mereka di kota Mekah memperjuangkan agama Allah ini. Hanya untuk mengatakan la ilaha illallah. Sebagian sahabat itu tewas, jemaah. Bagaimana mereka hijrah? Bukan hanya meninggalkan pekerjaan. Tapi mereka meninggalkan dunia yang mereka miliki. Mereka datang ke kota Madinah. Gak bawa apa-apa. Mungkin hanya pakaian yang menempel di tubuh mereka. Mereka tidak berpikir bangun rumah di kota Madinah. Kota Madinah aja mereka gak tahu gimana nanti hidup di sana. Sampai di kota Madinah sebagian tidur di masjid. Tidur hidup di masjid. Sebagian diikut sertakan dengan sahabat-sahabat Ansar. Dijadikan saudara sama mereka, tidur di rumah mereka, hidup bersama mereka. Jihad mereka, perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Tapi ada satu hal yang ternyata Nabi SAW khawatir dengan sahabat. Sebagaimana diceritakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yukthiru an yaqul ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Oh, hafal kita doa itu. Nah, alhamdulillah. Kenapa Nabi baca doa itu? Sering Nabi membaca doa itu. Kata Anas bin Malik. Fakulna, Anas mengatakan, dari seringnya kita mendengar Nabi SAW membaca doa itu, kita para sahabat akhirnya bertanya-tanya. Kita berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi. Wahai Rasulullah, kami sudah beriman kepadamu. Kami percaya dengan apa yang engkau bawa, dengan risalah yang engkau bawa. Kami percaya. Fahal takhafu alaina. Apakah engkau masih khawatir sama kami? Ini para sahabat Nabi. Kata Nabi SAW. Na'am. Iya. Innal quluba baina isba'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Iya, aku khawatir. Khawatir Nabi ada sahabat-sahabatnya yang keluar dari agama Allah. Yang mungkin berubah keistiqomahan. Kenapa? Karena hati kita itu berada di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Azza wa Jalla. Allah bolak-balikkan sekehendaknya. Hati kita bukan milik kita, jemaah. Makanya jangan jadi orang yang sok suci. Kadang-kala kalau sudah ngaji seakan-akan yang lainnya masuk neraka, hanya dia yang masuk surga. Hanya dia yang punya kunci surga. Dia yakin dia akan masuk surga bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah. Pagi ini kita ngaji. Pagi ini umat Islam pada sholat. Tapi boleh jadi sore hari nanti mereka sudah kafir. Oh, mana mungkin Ustaz? Apa yang tidak mungkin di dunia ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan
Badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil mudlim. Segeralah kalian beramal. Jangan menunda-nunda amal. Sebagian kita ini ilmunya udah banyak. Umurnya udah cukup. Berapa ratus kajian yang dia hadiri. Berapa puluh kitab yang sudah dia selesaikan. Tapi diamalin enggak gitu loh. Kata Nabi SAW, badiru bil amal. Kepada siapa beliau menyampaikan hadis ini? Kepada para sahabat. Di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar, di situ ada Utsman, di situ ada Ali, di situ ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Nabi mengatakan badiru bil amal. Nggak ada para sahabat ketika mendengarkan hadis ini mengatakan, oh yang dimaksud itu fulan sama fulan. Kita kadang-kala kajian, datang kajian, ustadznya nyampaikan sesuatu, oh kayaknya ustadz nyinggung fulan. Ini buat semuanya. Buat semua yang hadir. Segera beramal. Fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah. Cobaan-cobaan, ujian-ujian, kekacauan-kekacauan yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Kalau kita di waktu siang, tahu-tahu gelap, kita nggak kelihatan apa-apa. Yang punya cahaya bisa ngelihat. Jadi kalau lagi malam gelap gulita, kita punya handphone, kita masih punya senter. Kita bisa melihat. Tapi ada yang punya senter yang besar. Lebih terang lagi jalan dia jemaah. Nabi mengatakan kalau datang tuh fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang yang belum beramal, orang yang menunda-nunda amalan, berbahaya dia. Kenapa? Cahaya dia sedikit. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Orang ini akan cepat berubah. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya beriman, paginya sudah kafir. Kenapa itu terjadi? Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Na'udzubillahi min dzalik. Ahibati fillah. Iman itu seperti pakaian. Yang kadang-kala kalau sering dipakai, kalau antum pakai baju baru, warnanya itu masih terang. Tapi lama kelamaan, antum lihatlah, pakaian antum sering dipakai, sering dicuci, sering dijemur, lama-lama itu warnanya pudar. Kemudian kadang-kala antum karena tubuhnya agak besar, pakaiannya udah kecil, dipakai sobek, krek. Ya Allah, iman itu seperti itu. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innal iman la yabla au la yakhlaqu fi jawfi ahadikum kama yakhlaqu thawb. Iman itu ternyata bisa usang di dalam diri kalian, di dalam jiwa kalian. Itu seperti usangnya pakaian. Terus gimana? Ya, perlu diperbaharui. Nabi SAW mengatakan, fasalullaha ayyujaddida imanakum. Mintalah kepada Allah agar diperbaharui iman kalian. Coba kita bermuhasabah. Apa sih doa kita
dalam rangka memperbaharui keimanan kita. Coba antum baca. Di masa corona kita hafal doa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal judhami wasayyi'il asqam. Doa takut sama Covid. Kita kalau takut tersesat dalam perjalanan keluar rumah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Kita kalau kepingin usaha kita lancar, kita akan minta rizki sama Allah Jalla Jalaluh. Pertanyaannya, dalam rangka memperbaharui keimanan, apa doa itu? Nabi SAW berdoa, Allahumma habib ilainal iman wa zayyinhu fi qulubina. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Iman itu apa? Iman itu qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan kita, wa i'tiqadun bil janan, dan keyakinan dengan hati, wa amalun bil arkan, dan amal dengan raga kita. Itu iman. Sebagian kita mau sholat malam berat. Sebagian kita mau puasa sunnah, nunggu. Insya Allah Ustaz, ana mau puasa sunnah nanti pas hari Arafah sama Asyura. Jadi setahun berapa kali puasa sunnah? 2 hari. Enggak apa-apa. Enggak puasa sunnah enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Enggak sholat, enggak apa-apa. Enggak beriman, enggak apa-apa, kata Allah Azza wa Jalla. Allah enggak butuh dengan ibadah kita. Allah Azza wa Jalla bagaimana mengatakan lewat lisan Nabi Musa alaihissalam, wa qala Musa, ya qaumi in takfuru antum wa man fil ardi jami'an fa innallaha la ghaniyyun hamid. Wahai kaumku, kalau kalian semuanya kafir, semua kalian kafir, dan seluruh penduduk bumi ini kafir, bukan cuma kalian, seluruh penduduk bumi ini kafir, Allah itu maha kaya, nggak butuh sama kalian. Allah maha terpuji. Allah katakan faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan. Jelas sudah. Jalannya udah jelas, kebenaran itu jelas. Tapi ketika seorang sudah beriman, maka jaga keimanan itu. Engkau dituntut gitu. Ketika engkau sudah masuk Islam, engkau harus kerjakan yang wajib. Iya, tapi yang sunnah kan enggak wajib. Nah, kita menghadapi orang-orang yang kadangkala ya merasa dia bebas hidup semau dia. Haibbatifillah. Kalau kita masuk ke sebuah perusahaan itu ada aturan. Antum kalau diterima di sebuah perusahaan, antum sudah punya aturan, nggak kayak kemarin lagi masuk jam 8 pakai seragam, harus melakukan kerjaan ini, kerjaan itu kita kerjakan. Ketika antum sudah masuk ke dalam Islam, kerjakan. Kalau mau masuk surga, dunia yang akan kita tinggalkan. Allahumma habib ilayal imani, doa Nabi SAW. Ya Allah, cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina. Jadikan iman itu indah di hati kami ya Allah. Sebagian kita itu cinta sama handphonenya. Ya Allah. Dia gak bisa berpisah dengan handphonenya. Sudahkah kita mencintai amal soleh itu, keimanan seperti kita mencintai handphone kita? Bangun tidur malam yang dilihat handphonenya. Rasul SAW bangun malam yang diingat Tuhannya. Yang diingat Allah Azza wa Jalla.
Beliau kalau terjaga ketika tidur malam, beliau mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la hawla wa la quwwata illa billah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidur lagi. Kita bolak-balik buka handphone kita. Cinta kita dengan handphone kita. Siapa yang gak cinta melihat statusnya orang? Ada. Statusnya fulan. Apalagi emak-emak. Statusnya orang satu kampung dia lihat. Bapak-bapak juga. Masya Allah. Kenapa Anda bilang emak-emak? Kadang-kadang bapak-bapak kalau kerja handphonenya ditaruh. Tapi mungkin ada yang gak bisa berpisah dengan handphone. Wakarih. Setelah kita minta kepada Allah. Ini doanya Nabi SAW. Dalam rangka memperbaharui keimanan. Setelah beliau minta dicintakan iman. Jadi indah jemaah, indah. Orang kalau sudah melihat sesuatu indah. Ya Allah. Dia senang ngerjainnya. Ketika antum cinta dengan Al-Quranul Karim. Nggak akan terbenam matahari kecuali antum sudah buka Quranul Karim. Tidak akan antum memejamkan mata tidur kecuali antum buka Al-Quranul Karim. Kenapa? Karena antum cinta sama Al-Quran. Kemudian beliau meminta apa? Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Dan bencikan kepada kami segala macam dosa. Dosa kecil, dosa besar, kekufuran, bencikan kepada kami. Karena sebagian kita ada yang gak suka dengan kekufuran. Na'udzubillah minasyirik. Ya Allah, jangan sampai saya melakukan kesyirikan. Iya, tapi jangan sampai kita berbuat dosa juga. Kita minta kepada Allah dibencikan dosa-dosa kecil. Sebagian umat Islam meremehkan dosa kecil. Ya Ustadz, ini kan cuma dosa kecil. Istighfar selesai. Ana sholat 2 rakaat selesai. Ana berangkat umroh habis dosanya. Ada sebagian kita yang suka berbuat dosa kecil. Dan dia merasa ini dosa yang remeh. Karena memang dosa ada tingkatan-tingkatan. Akan tetapi ketahuilah. Ketika dosa kecil itu bertumpuk di dalam hati kita. Itu dapat menutupi hati kita. Sehingga ada orang-orang yang sulit menerima nasihat. Ada orang, ada kawan kita mungkin. Ya Allah Ustaz, fulan bingung anak Ustaz. Berapa orang udah kasih nasihat. Dari mana mulainya dia sulit menerima nasihat? Bukankah dia dulu yang hadir di soft pertama? Bukankah dia dulu yang selalu hadir di kajian? Kok sekarang berubah gitu loh? Ada apa? Bisa jadi karena dosa-dosa kecil yang menumpuk di hati. Kita minta kepada Allah agar dibencikan kepada dosa kecil, dosa besar dan kekufuran. Waj'alna minar rasyidin, dan jadikan kami ar-rasyidin. Apa artinya ar-rasyidin jemaah? Ana ini mau kasih hadiah tapi kok nggak ada hadiahnya di sini jemaah. Ada di mana? Taib. Oh masih dibungkus jemaah. Taib. Apa artinya ar-rasyidin? Al-khulafa, kita kalau nyebut para khalifah. Para khalifah. Al-khulafa ar-rasyidun. Nah, yang pandai. Enggak. Yang cerdas. Pandai sama cerdas beda ya. Deket lah. Nah, enggak. Istiqamah alal haq. Ya. Barakallahu fikum. Fadhal Habib.
Ar-Rasyid itu artinya orang yang mendapatkan hidayah dan mengerjakan hidayah itu. Orang yang tahu kebenaran dan melaksanakan kebenaran itu disebut Rasyid. Jadi kalau ada orang namanya Rasyid, itu artinya orang yang tahu kebenaran dan mengerjakan. Manusia itu ada 3. Ada Rasyid, ada Dhal, ada Ghawin. Rasyid udah tahu artinya. Dhal, orang yang tidak tahu kebenaran, maka tersesat. Dia ngerjakan sesuatu padahal nggak benar. Itu dhal. Kalau Ghawin, orang tahu kebenaran lalu meninggalkan kebenarannya. Kondisi kita yang mana? Minar Rasyidi. Kita tahu kebenaran, kita baca hadisnya, kita dengar ayatnya, tapi kita nggak ngerjain. Bagaimana kita lihat para sahabat Nabi mengerjakan perintah Nabi SAW tanpa pandang-pandang. Oh enggak, ini perintahnya enggak terlalu ditekankan. Nabi SAW pernah di atas mimbar beliau mengatakan ijlisu, duduk. Abdullah bin Mas'ud dengar kalimat Nabi ijlis itu masih di depan pintu masjid. Belum masuk masjid. Duduk langsung dia. Kata Nabi SAW, kenapa engkau duduk di sana? Kata, ya Rasulullah, aku dengar engkau ngomong duduk. Gitu. Dia langsung duduk. Ini suruh masuk sama Nabi SAW. Dari taatnya dengan perintah Nabi SAW. Biasanya sebagian kita itu kalau baru ngaji, baru belajar tuh kayak gitu. Masya Allah. Antum kau lihat bagaimana zikirnya dia. Ya. Di masjid orang pada pulang dia belum selesai zikirnya. Dapat berapa lama orang pada berzikir dia udah kemana gitu. Terjadi perubahan. Kita perlu memperbaharui keimanan kita. Minta sama Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah. Jangan meremehkan dosa kecil. Iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kata Nabi SAW dalam hadis Aisyah, kalian berhati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Kenapa? Nabi SAW memberikan contoh. Dosa yang diremehkan itu seperti sekumpulan orang yang lagi dalam perjalanan lalu singgah. Mereka mengatakan kita mau masak nih, cari kayu bakar. Semuanya ada yang bawa ranting kecil. Ya. Ini bawa ranting segini, ada yang segini. Lama-lama dikumpulin, masak itu yang namanya daging. Dengan ranting-ranting yang kecil. Seperti itu dosa-dosa yang diremehkan. Dalam riwayat lain dikatakan, فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا. Ada malaikat-malaikat khusus yang bertugas menuntut dosa-dosa kecil ini. Kita lupa. Kita merasa aduh dosa remeh. Kadang-kadang kita pegang handphone kita. Lewat sesuatu yang sebenarnya gak boleh. Tapi yang gak terlalu parah lah. Sesuatu gak boleh tapi gak terlalu parah. Kita sebenarnya udah lewat ke atas tapi diturunin dikit. Ada apa berusaha. Nah. Kita itu merasa, kadang-kadang kita lupa. Kita lupa dengan dosa-dosa kita. Tapi yang mencatat gak lupa. Akan ada penuntutan khusus untuk dosa-dosa kecil. Ahibati fillah. Allah Azza wa Jalla bercerita di dalam Al-Quranul Karim. Di surat Al-A'raf ayat 175-176. Kata Allah, watlu alaihim. Bacakan kepada mereka, ceritakan kepada mereka. Nabi disuruh membacakan cerita ini kepada para sahabatnya, kepada umatnya. Naba'alladzi atainahu ayatina. Cerita tentang seorang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Ini cerita dari kalangan Bani Israel. Yang Allah berikan kepadanya ilmu tentang kitab. Fansalakha minha. Tapi dia
berlepas dari yang dia pelajari, yang dia ketahui. Seperti orang melepas kulitnya kambing. Antum tahu, pas sampai nggak ada yang menempel di dirinya. Dia udah nggak peduli dengan apa yang pernah dia pelajari. Yang Allah berikan itu nikmat loh. Antum tahu kebenaran itu nikmat. Maka kita perlu menjaganya, bukan melepasnya, bukan malah kita meremehkan dosa. Fansalakha minha fa'atba'ahu syaitan fakana minal ghawin. Lalu diikutin sama setan. Setan ini kan nunggu lengahnya antum. Kapan antum lengah, setan masuk. Kalau orang itu masih kuat imannya, setan ya kayak nunggu di depan pintu. Nggak bisa masuk. Setan itu nggak buka pintu rumah yang tertutup. Setan nggak bisa. Tapi kalau antum yang buka, dia masuk. Dan setan nggak mau disalahkan. Ini gara-gara setan, ini setan loh. Nanti setan akan ceramah dan antum, mudah-mudahan kita nggak dengar ceramahnya setan. Mudah-mudahan kita tidak dengar ceramahnya setan. Tapi Allah ceritakan ceramah itu. Setan itu akan ceramah di mimbar dari api yang berada di neraka. Maka dia katakan kepada manusia-manusia yang masuk neraka ini. Fala talumuni. Jangan nyalahkan aku, kata setan. Jangan nyalahkan aku. Setan akan mengatakan, walumu anfusakum. Salahkan diri kalian sendiri. Aku tuh gak bisa nyesatkan kalian. Aku gak punya kekuasaan maksa kalian. Gak punya. Yang aku lakukan, illa anda autukum fastajabkum li. Aku cuma manggil engkau. Engkau yang ikut. Kata setan, engkau yang ikut. Yang salah siapa? Engkau yang ikut. Itu akan terjadi. Maka di sini Allah ceritakan bagaimana orang ini yang awalnya faham agama, ngerti agama, Allah kasih kepadanya pemahaman Alkitab, Taurat, kitab yang terdahulu. Kemudian dia berlepas diri, setan mengikutinya, fakana minal ghawin. Tadi kita sampaikan ada 3 jenis manusia. Siapa yang ingat? Nah, sebut. Ghawin. Apa artinya ghawin? Tahu kebenaran tapi dia nggak ngerjainnya. Masya Allah, barakallahu fiik. Maka Allah sebutkan di sini tentang orang ini, fakana minal ghawin. Bukan minal rasyidin, bukan minal ghawin. Dia termasuk orang-orang yang tahu kebenaran tapi dia tinggalkan. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Supaya kita tahu hidayah itu milik Allah. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi bagaimana supaya Allah berkehendak kita dapat hidayah? Ya kita yang perlu berusaha. Perhatikan hati kita. Apa sih isi hati kita? Kita sekarang datang kajian. Apa yang sedang ada di hati kita? Merasa nyaman duduk di masjid ini? Atau sebagian merasa, Ana mau berangkat. Jam berapa berangkat kerja di sini? Nah, hari Jumat libur. Nah, kerja kan? Jam berapa berangkat kerja? Jam 8. Oh masih lama jam. Tenang. Baik. Allah katakan walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kami berkehendak, kami akan angkat orang ini dengan ayat-ayat yang kami berikan. Dengan ilmu tadi yang Allah berikan. Allah akan angkat derajatnya. Allah akan tinggikan makomnya. Cuma ada masalah sama orang ini. Apa masalahnya? Walakinnahu akhlada ilal ard. Tapi orang ini lebih condong kepada dunia. Dia lebih senang sama dunia. Hubbud dunya. Ini menjadi salah satu penyebab sebagian kita menjadi bunga kembang yang gak jadi. Gak jadi kembang tuh. Gak jadi mekar tuh bunga. Allah sebutkan walakinnahu akhlada ilal ardi.
Dia itu lebih condong kepada urusan dunia ini, itu yang pertama. Yang kedua, wattaba'a hawa, mengikuti hawa nafsunya. Orang kalau sudah mengikuti hawa nafsunya, ya Allah jamaah, ingat kesenangan dunia ini sedikit. Permisalan dunia betapa banyaknya Allah ceritakan dalam Al-Quran. Dan Nabi kita alaihi salatu wasallam jelaskan. Nabi alaihi salatu wasallam pernah tidur. Ya, di atas kasur dari tikar. Yang menyebabkan perut beliau itu membekas tikar. Para sahabat itu nangis. Umar itu nangis melihat Nabi seperti itu. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh orang-orang yang ada di Persia, raja-raja Persia, Romawi, hidup bergelimang harta, bermewah-mewahan, engkau seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Menghibur para sahabatnya supaya tidak terlalu memikirkan dunia ini. Mali walid dunya. Apa urusanku sama dunia ini, Umar? Apa urusanku sama dunia? Innama mathali wa mathalu dunya karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku itu hidup di dunia seperti seorang yang sedang dalam perjalanan, naik kendaraan, panas, istirahat di bawah pohon, singgah sebentar, lalu meninggalkan pohon itu selama-lamanya. Kita lihat orang tua kita, keluarga kita, 60-70 tahun habis sudah. Siapa yang lebih 70 tahun di sini? Ada yang 70? Kasih hadiah yang 70 jamaah. Nah, 70 lebih berapa? Lebih 2. Ini orang langka. Sedikit dari umat Nabi Muhammad SAW yang lewat 70. Iya, itu kata Nabi SAW, sedikit. Tapi setelah itu mau kemana? Selesai akan meninggalkan dunia ini. Kemudian Allah sebutkan tentang orang ini yang tahu kebenaran, tidak mengikuti kebenaran, bahkan dia mengikuti nafsunya dan condong kepada kehidupan dunia ini. Famathaluhu kamathalil kalb. Orang yang seperti ini perumpamaannya seperti kalb. Kalb itu bahasa Padangnya apa? Apa? Anjing. Apa? Wow. Nah betul, wow. Nah, Allah sebutkan kalb jamaah. Seperti anjing. Kalau nggak salah di sini banyak anjing kan? Iya, nanti kalau antum pulang dari sini, antum ingat ayat ini, lalu lihat seperti anjing, kata Allah. Apa itu anjing? Kenapa dicontohkan dengan anjing? Intahmil alaihi yalhath aw tatrukhu yalhath. Anjing itu mau antum usir, mau antum hardik, mau antum bentak, dia mengeluarkan lidahnya. Apa mengeluarkan lidahnya? Melet-melet. Nah, antum biarkan ya tetap dia kayak gitu. Jadi udah bener-bener gak ada manfaat ngomong sama orang kayak gini. Udah seperti anjing tadi. Yang mau diapa-apakan ya dia tetap akan seperti itu. Dzalika matsalul ladzina kadzdzabu biayatina faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Itu permisalan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka yang kita pelajari, yang kita kaji itu untuk diamalkan. Bukan untuk jadi wawasan. Seorang muslim ketika belajar berbeda dengan yang lainnya. Ada orang yang belajar kuliah belajar bukan untuk dapat pekerjaan tapi sekedar bahasa Arabnya itu at-tamattu al-aqli. Hanya sekedar menyenangkan akalnya. Ana memang senang belajar Ustaz. Ana memang senang kajian. Ana memang senang membaca. Cuma senang doang. Muslim enggak. Kenapa antum belajar? Kenapa antum ngaji? Ya, ana kepingin mengangkat kebodohan dari diri ana. Ana ingin tahu mana yang benar, mana yang salah. Ana ingin melangkah menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah.
Imam Bukhari dan Muslim. Kita sampai jam berapa? Hah? Sampai 15 menit. Imam Bukhari dan Muslim menceritakan tentang seorang yang murtad di masa Nabi SAW. Setelah masanya Nabi ya. Dia hidup di masa Nabi SAW. Padahal dia penulis wahyu. Ana sampaikan ini supaya kita tidak meremehkan dengan perbuatan dosa. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kana rajulun nasraniyan fa aslam. Pernah ada orang Nasrani di masa Nabi SAW, dia kemudian masuk Islam. Kita kan senang nih orang mu'alaf masuk Islam. Dan Islamnya gak main-main dia jemaah. Ada orang yang masuk Islam ya sekedar Islam ya tapi gak sholat. Ini orang wa qara al-Baqarah wa Ali Imran. Hafal al-Baqarah sama Ali Imran. Kita sampai sekarang sebagian al-Baqarah hafal Ustaz. Ayat kursi sama 2 ayat terakhir. Nah, alhamdulillah. Ini orang hafal full Al-Baqarah, hafal Ali Imran. Fakana yaktubu lin Nabi SAW. Dia menulis buat Nabi SAW. Menuliskan wahyu disebutkan dalam riwayat. Lalu fa'ada nasraniyan. Dia murtad kembali jadi orang Nasrani. Lalu dia mengatakan kepada orang-orang Nasrani, ma yadri Muhammadun illa ma katabtu lahu. Muhammad tuh nggak tahu apa sih kecuali yang aku tuliskan buat dia. Sampai seperti itu lihat jemaah. Ini yang permisalnya seperti kalb tadi, seperti anjing. Allah kasih kepada dia ilmu. Allah jadikan dia hafal Al-Baqarah, Ali Imran. Tapi ternyata dia gunakan itu untuk sesuatu yang membahayakan dirinya sendiri. Lalu orang ini mati. Ada riwayat diceritakan proses bagaimana dia menjadi Nasrani karena fitnah perempuan ya. Ini dan itu fitnah terbesar yang perlu kita berhati-hati. Ketika orang ini mati dikubur sama mereka, besoknya keluar aja. Tidak diterima sama tanah. Kata orang-orang Nasara dari kalangan Rum, oh ini kayaknya kelakuannya teman-temannya Muhammad SAW. Besoknya didalemin lagi, dimasukkan lagi, keluar lagi. Sampai ketiga kali mereka mengatakan, oh ini bukan manusia lagi sudah melakukan. Akhirnya orang itu di atas dilemparin batu orang ini. Padahal dia sempat hafal Al-Baqarah sama Ali Imran. Maka jangan meremehkan perbuatan dosa. Jangan meremehkan menyelisihi perintah-perintah Allah dan Rasulnya. Kata Allah Azza wa Jalla di surat An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Allah atau perintah Nabi SAW itu berhati-hati mereka. Kenapa? Boleh jadi dia ditimpa fitnah. Di antara makna fitnah ini adalah kekufuran. Orang itu bisa jadi murtad karena dia menyelisihi perintah Allah dan Rasul. Ketika antum berbuat dosa, pesan Nabi SAW apa? Fa'atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Ketika terjebak dalam perbuatan dosa, hapus dosa itu. Dengan cara apa? Beramal soleh. Jangan menunda-nunda. Ikutin kesalahan-kesalahan antum dengan berbuat kebaikan. Karena itu akan menghapuskan dosa antum. Tapi kalau antum kemudian merasa, aduh gampang nanti. Yang ditakutkan antum terkena fitnah, terkena syubhat, terkena berbagai macam kerancuan. Murtad. Wallahi ada IG. Kumpulan orang-orang Islam yang murtad.
Tapi tertutup. Mereka masih hidup bersama keluarga muslim. Tapi dia sudah sebenarnya gak percaya sama agamanya. Gara-gara menyelisihi perintah Allah dan Rasulnya. Au yusibahum adzabun alim. Atau mereka ditimpa azab yang pedih. Yang terakhir jemaah. Ada kisah tentang seorang alim ulama. Aman masih? Berapa menit lagi jemaah? Hah? Tadi 15 menit. Jadi cepat banget jamnya di Bukit Tinggi nih jemaah. Allahu Akbar. Ada seorang alim ulama. Dulu alim ulama. Jadi ada mantan preman. Alhamdulillah kalau antum mantan preman. Tapi ada mantan alim ulama. Mantan ustaz. Na'udzubillah min dzalik ya Allah. Maka kita perlu takut. Semoga Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia dari Najd sana. Dia meninggal tahun 1416. Berapa tahun yang lalu? Antum yang ditanya. 1416. Berapa tahun yang lalu? Sekarang tahun berapa? Sekarang 2020. Kita ini kalendernya umat Islam jemaah. Ini 1416 bukan 2020. 2 dikurangi ini Hijriah jemaah. 1416 Hijriah. Ya 27 tahun yang lalu. Baik. Dia ini sosok dulu. Alim ulama yang memperjuangkan tauhid. Yang memerangi kesyirikan. Sampai dia itu punya kitab yang terkenal judulnya As-Sira'. Nah. Bainat tauhid wal wathaniyah. Nah. As-Sira'. Iya, ini 2 jilid buku dia. Bainal Islam wal wathaniyah. Pertempuran antara Islam dengan kesyirikan. Beliau bikin kitab itu membela tauhid. Orang kalau baca kitab itu sampai Imam Masjidil Haram itu memuji orang ini. Bagaimana perjuangan dia. Terakhir berhenti sholat dia. Berhenti beribadah. Bahkan nulis buku-buku yang di situ meragukan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Meragukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saramul Laidan. Ini orang yang sudah selevel seperti itu. Mereka nggak aman. Jangan ada yang merasa sudah hafal Al-Quranul Karim, sudah nulis buku, sudah ceramah, sudah banyak yang masuk Islam lewat tangan dia. Lalu dia merasa oh aman, ana sudah insya Allah masuk surga. Nggak ada. Jangan pernah merasa aman. Makanya mukmin itu ketika beribadah harus di antara al-khauf war raja. Takut dan berharap. Terus Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa doa Nabi Ibrahim? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah hindarkan aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala-berhala. Kalau Nabi Ibrahim tidak merasa aman dari kesyirikan. Terus gimana dengan kita? Pernah antum berdoa meminta supaya dijauhkan dari kesyirikan? Supaya diselamatkan dari kesyirikan bersama anak keluarga antum. Kadangkala kita doa buat anak-anak kita supaya sukses, mudah-mudahan lancar dan lain sebagainya. Kayaknya waktu anak udah habis ya. Itu yang dapat anak sampaikan. Tapi insya Allah kita masih beberapa hari di Bukit Tinggi ini. Semoga keberadaan kita diberkahi di tempat ini. Dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan saling mendoakan. Semoga kita bisa istiqamah sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.